Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Elita. Sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, kalian pernah kan makan es krim dalam wadah yang berbentuk kon atau minum dari minuman kaleng? Nah, tanpa sadar, itu kita sedang berhadapan dengan bangun ruang sisi lengkung. Untuk pembelajaran kali ini, nanti kita akan belajar tentang tabung, bola, dan kerucut. Tonton sampai akhir ya, dan jangan dilewatkan. Nah, biar pembelajaran kita semakin seru dan tidak terlalu tegang, di sini Bulita punya sebuah komik. Kita baca bersama yuk. Kalau kapin kon lebih praktis untuk dimakan. Lihat wadahku, bentuknya lancip ke bawah. Kon es krim bentuknya mirip kerucut. Ya, kerucut dan tabung ada di sekitar kita. Berarti es krim ini bisa jadi contoh nyata bangun ruang sisi lengkung. Belajar matematika bisa semanis es krim. Yuk kita pelajari bangun ruang sisi lengkung yang lainnya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 3 jenis. Yang pertama yaitu macam-macam bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, menghitung luas permukaan bangun ruang. Yang ketiga, menghitung volume bangun ruang. Kita belajarnya santai aja ya, dengan contoh kehidupan sehari-hari, karena memang bangun ruang ini sering kita gunakan tanpa kita sadari. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, apa sih bangun ruang sisi lengkung itu? Bangun ruang sisi lengkung yaitu bangun ruang yang berada di 3 dimensi, dengan sisinya berupa bidang lengkung, bukan bidang datar, serta tidak memiliki rusuk dan titik sudut seperti bangun ruang sisi datar lainnya. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari 3 bangun, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kalian tahu kan tabung itu seperti apa? Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, tabung itu seperti minuman kaleng atau bentuk-bentuk kaleng yang lainnya. Sedangkan kerucut, di umur-umur kalian, kerucut itu mungkin seperti kon es krim yang sering kalian beli atau seperti topi ulang tahun. Untuk bola, ya bola itu sering kalian mainkan, apalagi untuk anak murid laki-laki. Bola itu seperti sepak bola atau bola basket atau bola sepak yang lainnya ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari bangun tabung. Tabung terdiri dari 3 bidang datar, 2 lingkaran sebagai alas dan tutupnya, dan persegi panjang sebagai selimutnya. Oleh karena itu, luas permukaan pada tabung yaitu penjumlahan 3 bidang datar tersebut. Dan diperolehlah rumus luas permukaan tabung yaitu 2πr, R ditambah T. Nah, agar kita lebih bisa memahami tentang luas permukaan tabung, di sini sudah Ibu siapkan contoh soal. Pada tabung di samping memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10. Tentukan luas permukaannya. Nah, dari soal kita peroleh yaitu tinggi tabungnya 10 cm dan jari-jari tabungnya 7 cm. Sehingga kita dapat gunakan pi 22/7 karena ada kelipatan 7. Kenapa sih kita gunakan pi ini? Untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Sebelumnya kita sudah tahu kalau rumus luas permukaan tabung yaitu 2 dikali pi dikali R dikali dengan R tambah T. Ini kita tinggal masukkan aja angka-angka tersebut ke dalam rumusnya. Pi-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 7, dan T-nya kita ganti 10. Sehingga untuk luas permukaan tabung tersebut diperoleh 748 cm pangkat 2. Jangan lupa ya, kalau luas permukaan itu satuannya cm, ada pangkat 2-nya. Masih mudah kan ya, karena kita hanya tinggal masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya saja.
Selanjutnya, kita akan menghitung volume tabung. Volume tabung bisa dicari menggunakan rumus sebagai berikut. I kali R pangkat 2 kali T. Nah, volume tabung itu seperti menghitung isi dalam minuman kaleng. Sehingga rumusnya simpel banget kan ya, tidak seperti luas permukaan. Di sini juga Ibu siapkan contoh soal untuk menentukan atau mencari volume tabung. Soalnya sebagai berikut. Tabung di samping memiliki jari-jari lingkaran 7 cm dan tingginya 15 cm. Tentukan volumenya. Rumus volume tadi adalah pi R kuadrat T, sehingga kita bisa masukkan Pi-nya 22/7 karena ada kelipatan 7, jari-jarinya 7 pangkat 2 dikali T-nya 15. Sehingga diperoleh 2310 cm pangkat 3. Jangan lupa ya, kalau volume itu pangkatnya 3. Nah, jadi semakin tinggi atau semakin lebar alasnya, jari-jarinya atau diameter alasnya, atau semakin tinggi tabungnya, maka isinya atau volumenya itu juga akan semakin banyak.